Oke, ya halo teman-teman ya. Jadi di sini gue mau bikinin tutorial sebenarnya buat teman gue gimana cara cara install mods GTA 5 bahasa Indonesia dan Carpack Fast and Furious lebih tepatnya ya, Carpacknya Fast and Furious. Ya, jadi langsung kita masuk aja ke tutorialnya. Jadi yang pertama nih kita udah nyiapin file buat dipakai buat ngemods GTA-nya. Oke, yang langsung ke langkah pertama ya. Kita langsung masuk ke yang main file dulu. Ya, di main file ini ada apa ya? File-file yang emang perlu lah buat ngemodding di GTA 5. Jadi yang pertama ini ada script hook. Script hook tuh fungsinya biar memfungsikan GTA-nya agar bisa di-load dengan mod. Nah, cara installnya ini kalian langsung masuk aja ke script hook folder, masuk ke folder bin. Nah, di sini kan ada beberapa file ya. Kalian pilih aja yang DL input, script hook, dan X input ini, tiga ini kalian copy. Terus kalian taruh di folder GTA 5-nya. Ini pemasangan scriptbook udah selesai. Kita back ya. Lanjut ke file selanjutnya, itu ada pack file dan have adjuster. Nah, dua file ini tuh buat meminimalisir crash atau bug yang terjadi kalau kita menggunakan mods di GTA 5. Nah, untuk yang pertama ini pack file, langsung aja kita copy dua file yang ini, readme-nya nggak usah, kita masukin ke folder GTA. Yang selanjutnya kita tinggal masukin yang have registernya juga. Dua file ini kita copy. Setelah di copy kita masukin ke folder GTA 5 juga. Nah, pemasangan main filenya sebenarnya yang dipasang secara manual udah selesai. Cuman ada lagi satu, yaitu kita harus punya OpenIV. Kita harus install yang namanya OpenIV, di mana OpenIV ini fungsinya buat nge-read atau membaca semua apa ya istilahnya ya, encrypted file yang ada di GTA 5 ini. Jadi kita langsung aja open IV-nya, kita install. Double klik, terus kalian pilih Inggris. Bahasa Inggris aja ya, jangan Rusia repot. Nah, setelah ditunggu nih bakal ada license, kalian accept aja, terus kalian continue. Habis itu path installnya kalian bisa custom, cuman karena biar nggak kelamaan, gue langsung install aja langsung di defaultnya. Di sini bakal suruh download 20 MB dulu ya. Prosesnya ini tergantung kecepatan internet kalian masing-masing sih. Jadi tungguin aja, ini habis download bakal langsung install. Nah, oke, kalau udah downloadnya selesai, di sini kita bakal langsung masuk ke installing. Jadi kalian tunggu aja sampai installingnya selesai juga. Nah, kalau udah gini, berarti OpenIV-nya udah install ya. Langkah selanjutnya, setelah kita install semua ini, tiga file ini, dan kita install OpenIV, itu kita perlu buka OpenIV-nya dulu. Kita perlu buka OpenIV-nya dulu di sini. Ini software baru terinstall ya. Kita buka. Nah, kalau udah dibuka, kalian masuk ke Windows, ke GTA 5, dan kalian mainnya di mana? Of course di Windows ya. Ini kan modding buat yang versi PC. Nah, kalau udah kalian pilih path dari lokasi dari instalasi GTA 5 kalian. Nah, di sini misal saya kan installnya di Steam App Common GTA 5. Itu kalau di Steam ya. Kalau kalian installnya dari Rockstar Epic Games, cari aja sendiri, oke? Nah, kalau udah kalian langsung select folder aja. Nah, udah kepilih gini kan ya. Sesuai dan bakal langsung ke detect GTA 5-nya tuh versi berapa, dan kalian klik aja continue. Sini ada peringatan, do not forget to backup your original files before editing.
Jadi kalau kalian mau backup atau mau nyimpen file lamanya sebelum di mod tuh, di backup dulu atau gimana bebas. Kalau gue sih paling gue SS aja filenya, biar ntar maksudnya file yang masih original gamenya gue SS, biar gue ingat ntar apa aja yang perlu gue hapus kalau mau balikin ke original versionnya. Atau kalau install di Steam bisa lebih mudah, tinggal klik verify aja di Steam ya. Nah sini kita continue aja ya. Ini loading bentar soalnya mau nge-encryption seluruh file GTA-nya. Kalau udah masuk ke sini, ini ada beberapa hal yang perlu kita lakuin. Yang pertama, yang wajib kita lakuin itu ngaktifin edit mode. Nah, di sini kita ada warning karena takutnya kita nggak tahu kan ini edit mode buat apa, jadi dikasih warning aja. Kita klik yes. Nah, setelah itu ada muncul pop-up install plugin for GTA 5. GTA 5 ya. Ini kalian pencet aja AC Manager. Nah, di sini karena tadi kita udah ngopi beberapa file yang di bagian sini ya, kita udah copy, jadi sini udah kedeteksi AC loadernya keinstall, dan karena kita udah pakai OpenIV, AC loadernya otomatis keinstall. Tapi kita perlu nambahin yang namanya OpenIV.asi ini perlu kita install juga. Nah, kalau ada muncul warning kayak gini, ini kalian jangan ubah. Kalian klik yes saja pokoknya. Jadi sini nih, dia nanyain kalau kita mau install mod, kita mau install modnya ke folder mods atau langsung ke edit file dari original filenya. Nah, kalau kalian mau install modsnya ke folder external mods, itu ya udah kalian aktifin aja notifikasi ini. Kecuali kalian mau install modsnya tuh langsung ngedit file bawaan file originalnya. Tapi itu menurut gue sih merepotkan ya, karena ntar membackupnya jadi repot aja. Jadi harus download ulang, verify ulang, ini itu. Di sini kalian klik yes saja. Kalau udah kalian close. Nah, kalau udah masuk sini, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menginstal mods-mods yang kita mau. Tapi sebelum ke langkah install mods yang kita mau, kita harus pastiin dulu kalau GTA 5 kita itu ngeran tanpa menggunakan anti-cheat yang bawaannya GTA 5. Gimana tuh bang caranya? Nah, caranya kalian, ini gue versi Steam ya, gue kan pakai GTA 5 versi Steam. Mungkin kalau versi crack atau versi bajakan atau versi Epic Games atau versi Rockstar, kalau versi Rockstarnya langsung bisa pakai cara ini juga. Kalau Epic Games mungkin ada cara yang lain. Kalau versi crack mungkin ya anti cheatnya udah nggak detect. Ini versi Steam guys. Nah, langkahnya itu kita buka launcher Rockstar kita, terus kita pilih gamenya itu GTA 5. Nah, setelah kita pilih gamenya GTA 5 gini, kalian pilih settings di sini. Nah, di setting ini ada yang namanya Battle Eye. Biasanya nih Battle Eye ini defaultnya tuh on. Kalau on nih ada titik kayak gini ya. Nah, ini kalau on. Nah, itu karena gue udah pernah matiin jadi kelihatannya udah di offin. Nah, kalau kalian defaultnya masih on atau masih kuning gitu, kalian matiin aja. Karena ya buat apa juga kita nyalain anti cheat kalau mau main offline dan pakai mods. Kecuali kalau kalian mau main online ya hapus dulu modsnya, aktifin lagi anti cheatnya, baru kalian main online gitu. Gitu ya guys. Oke, kalau ini langkah pertama. Langkah kedua tuh kalian pastiin di Steamnya, ini sebenarnya opsional ya, cuman biar tambah oke aja lah. Kalian, ini kan gue pakai yang versi legacy. Kalian klik kanan gamenya di Steam, terus kalian properties. Nah, di bagian general ini kan ada launch option. Di launch option nih kalian tambahin ketikan minus atau strip no battle eye gitu ya. Kalau udah kalian silang aja. Oke, kalau kalian udah ngelakuin langkah ini dan kalian udah ngelakuin install main file yang tadi gua kasih tahu gimana caranya, kalian bisa langsung ke langkah kedua, yaitu nginstal mods yang kalian mau. Di sini gue bagi dua. Yang pertama cara nginstal mods bahasa Indonesia, dan yang ketiga itu
cara install Carpack di GTA 5. Lebih tepatnya yang gue install ini Carpack mobil Fast and Furious series ya. Nah, gimana tuh bang cara install yang mod bahasa Indonesia? Nah, langsung aja ya. Ini gue udah ada filenya. Kalian langsung aja masuk ke file yang nanti semua file yang ada di sini bakal gue taruh di deskripsi linknya. Jadi downloadnya gampang lah. Nah, kalau yang bahasa Indonesia tuh gampang misalnya kalian tinggal buka aja folder ini. Nah, kalau kalian udah download dan ekstrak filenya nih, bentukannya bakal kayak gini. Kalau kalian udah masuk di sini, kalian pencet aja yang Universal Patcher. Nah, kalau kalian udah buka tuh tampilannya bakal kayak gini. BTW mod ini tuh dibuat oleh karyain.net dan kalian bisa cari berbagai mod bahasa Indonesia lainnya di web sana, di web tersebut, dan mereka juga ngepost, mungkin ya setahu gua ngepost semua modsnya itu di nexusmod.com. Ya gitu guys. Nah lanjut ya ke langkah installnya. Kalau kalian mau install bahasa Indonesia, jadi ini kan modnya tuh mereka nyediainnya package ya, ada Indonesia, Filipina, Malaysia. Kalau yang bahasa Indonesia kita langsung aja buka ulang lagi Universal Patcher-nya. Nah di sini kalian pilih language atau package-nya, kita ubah ke bahasa Indonesia atau bahasa yang kita inginkan. Kita ganti nih ke yang ini, misal Indonesia. Kalau udah kalian ganti, kalian tinggal pilih game installation foldernya. Kalian pilih, ini gue udah langsung arah ke foldernya. Kalian ya tahu lah folder kalian di mana ya. Misalnya gue langsung pilih ini, udah langsung ke track ke installation foldernya. Itu habis itu kalian langsung aja klik install dan tungguin sampai installnya selesai. Dan mungkin di bagian ini bakal berasa lumayan lama karena mod bahasa Indonesia ini banyak mengubah file-file atau banyak ngedit file-file dari bawaan original filenya ya. Bukan bawaan, sorry. Sebenarnya kan kita tadi udah pakai cara yang modsnya itu ditambahin, bukan di edit file originalnya. Jadi nanti nih semua file mods tuh bakal masuk ke folder mods ini. Nah, file mods yang kita install bakal masuk ke sini. Ini contohnya mods bahasa Indonesia itu masuk ke update RPV 2 ini ya. Nih, gue gedein. Masuknya ke sini dia. Yang padahal file bawaan RPV 2 itu ada di folder, kalau nggak salah di folder update yang di luar folder mods. Di sini. Ya, di sinilah. Cuman karena kita pakainya kan modsnya external folder, jadi kita nggak numpuk atau nggak ngedit file original dari GTA 5. Jadi lebih gampang kalau kalian mau rollback atau menghapus mod yang kalian install. Nggak repot harus verify ulang lah inilah karena file originalnya nggak diedit. Cuman ya kalian harus ingat-ingat file originalnya yang mana aja. Ya dengan cara sebelum kalian mulai modding, foto atau screenshot foldernya. Nah, mungkin kayak gitu ya. Nah ini coba kita lihat udah selesai belum? Oh belum, bentar lagi mungkin ya, kita tungguin aja. Agak lama mungkin ya teman-teman ya, soalnya emang banyak banget file yang harus diedit dari bawaan original filenya yang kita install di mods bahasa Indonesia ini.
Udah mau selesai ini sih tapi kayaknya. Nah, udah selesai nih guys. Kalau udah ada tulisan dan kita 5 mod installation is complete dan ada tulisan solo restart game, itu artinya udah selesai dan kita udah bisa close aja universal patcher dari karyain.net ini. Thank you karyain.net. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Dan sebenarnya kalau kalian udah sampai ke langkah ini, itu mod bahasa Indonesia kalian itu udah bisa dipakai dan udah aman banget. Gak ada bug, gak ada ini, gak ada itu. Nanti kita tes, tapi sebelum kita tes, gue mau nutorin sekalian gimana cara pasang Carpack Fast and Furious-nya sekalian ya. Jadi ntar kita ngetesnya ya sekalian aja. Oke, jadi yang langkah terakhir atau langkah ketiga itu adalah nginstal Carpack untuk GTA 5. Sini udah ada beberapa file juga yang gue siapin buat masang modnya. Yang pertama ya mod mobilnya. Yang kedua ini ada mod GTA vConfig, di mana GTA vConfig ini adalah config untuk ngebuat mods kendaraan atau mods lainnya, bukan kendaraan doang, bahkan mods bahasa lain atau mods karakter atau mods cuaca atau mods grafik ini bisa berjalan di GTA 5 tanpa crash atau minim banget crash. Dan sejauh gue main GTA 5 pakai mod yang gue pakai, karena ada config ini jadi nggak ada crash sama sekali. Dan yang terakhir ini ada Menyo ya. Kalian mungkin gak asing sama mod Menyo kalau kalian udah biasa main GTA 5 mods. Mod Menyo ini di sini fungsinya buat nge-spawn kendaraannya. Walaupun sebenarnya mod Menyo ini banyak banget kegunaannya ya, bisa nge-spawn apapun itu. Bisa ganti karakter, nge-spawn itu, nge-cheat, semuanya lah. Cuman kita perlu mod Menyo untuk nge-spawn kendaraan Carpack yang kita install di GTA 5 kali ini. Nah, jadi pertama kalian installnya yang Carpacknya dulu ya. Di sini udah ada beberapa file, cuman yang kita perluin untuk install di GTA 5 kita itu cuman yang ini doang. Nah, caranya kalian buka lagi OpenIV-nya. Setelah kalian buka kayak gini aja, ini kalian tarik filenya ke sini. Itu bisa kayak gitu. Atau bisa juga kalian namanya tuh di mana ya? Ini kalau nggak salah. Di new kalian pencet add. Nah, habis kalian pencet add ini, kalian bisa langsung cari aja. Misal nih, kan gue di sini ya lokasinya. Gue copy lokasi filenya aja, gue paste di sini. Nah, kalian bisa cari filenya. Terus kalian pilih file yang ini ya. Sama kan ini filenya ya. Fast and Furious and Speak Carpack. Ini modsnya dari Nspeak. Thank you juga untuk Nspeak karena udah bikin Carpack ini. Kalian open. Duh, salah gue. Oh, salah guys. Harusnya tuh bukan open filenya ya. Salah. Berarti ini kita hapus aja. Sorry. Yang ini kita hapus dari filenya. Ini kalian pencet delete aja. Yang harus kita lakuin itu pencet yang ini guys, yang bagian di sebelah tombol arah ke kanan, open package installer harusnya, sorry. Nah, kalian open package installer, habis itu di sini kita baru pilih filenya. Kalian ke lokasi modsnya, terus kalian pilih filenya, terus kalian pencet open. Sorry ya guys ya. Nah, kayak gini. Itu caranya bisa juga kalian tarik filenya ke aplikasinya. Cuman ini cara yang
lebih repot aja. Barangkali ada yang nggak bisa pakai cara drag and drop ya. Nah, kalau kalian udah kebuka ini, kalian pencet install aja. Nah, di sini itu ada dua pilihan, ada mods folder dan game folder. Di sini gue jelasin sedikit. Mods folder itu apa dan game folder itu apa. Kalau kalian masangnya ke game folder, itu mereka bakal masang mods yang mereka punya ini ke file original dari GTA 5-nya. Jadi mengedit file yang udah ada. Sedangkan kalau kita install ke mods folder, itu kita installnya ke mods folder eksternal yang tadi udah kita buat di awal, yang udah kita-install langsung di awal. Jadi rekomen yang mana bang? Of course, rekomen yang mod saja. Biar kalau kalian mau rollback ke GTA Ori-nya itu gampang. Tinggal hapus folder mods dan perintilan file lainnya. Nah, kalau udah pilih mods, ini kalian install aja. Ini installnya cepet, nggak kayak yang install bahasa Indonesia, karena mereka ngeditnya nggak banyak, cuman menambahkan beberapa file aja untuk file mobil-mobilnya gitu. Nah, kalau udah nih, kalian jangan run dulu. Kalian close. Dan ini juga jangan close dulu ya, yang OpenIV-nya. Kita balik lagi ke folder. Kita langsung install yang GTA vconfig-nya. Ini soalnya installnya lumayan merepotkan, sedikit merepotkan. Jadi pertama kalian buka. Di sini ada beberapa pilihan. Ini sebenarnya ada bacaan download and install ini. Harus katanya kan. Kalau kita buka, ini sebenarnya isinya itu link ke file hepat adjuster dan file pack file limit adjuster, yang dimana di main file awal tadi kita udah install kedua file ini sebelum kita masuk ke langkah ke terakhir ini. Jadi emang dua file ini tuh file wajib buat ngemod di GTA 5 lah. Jadi dua file ini emang wajib diinstal, makanya gue taruh dua file ini di main file sebelum mulai ngemodding gitu. Oke, langsung lanjut ke cara install GTA config-nya. Pertama kita buka GTA config ini. Terus kita di sini ada pilihan less and more mods. Di sini gue saranin yang more mods saja. Kita nggak tahu yang kita install di GTA 5 ini sebenarnya modsnya udah ke detect banyak atau belum gitu. Jadi install yang udah banyak aja, nggak ngaruh juga di performa kok. Nah, di sini ada banyak folder lagi nih. Di sini ada banyak folder lagi. Kalian mau pilih yang mana itu bebas, karena bedanya ini adalah 1 kali traffic, 1 kali 1,5 kali patch itu adalah seberapa banyak spawn kendaraan yang bisa kalian spawn di GTA 5. Maksudnya kendaraan NPC, kendaraan mod kalian, seberapa banyak yang kalian bisa spawn di daerah yang kalian render. Kalau gua nggak mau repot-repot, gua nggak mau ngeberatin PC gua nggak mau ngelambatin PC gua pakai yang stock traffic, yang artinya itu ya udah bawaan GTA Ori-nya, settingan GTA Ori-nya aja gitu. Nah, kalau kalian udah masuk sini, itu kalian bakal nemuin game config. Nah, cara installnya itu, kalian buka OpenIV kalian. Terus kalian ke folder mods. Habis ke folder mods, kalian masuk ke update. Di update, kalian masuk ke update RPV yang tanpa angka 2. Habis itu kalian masuk ke common, folder common. Dan masuk lagi ke folder data. Kalian scroll ke bawah, di situ kalian bakal ngelihat file namanya game config. Nah, file ini yang bakal kita replace dengan file game config yang kita download ini untuk meminimalisir semua bug atau crash yang akan terjadi jika memakai mod. Cara installnya, kalian langsung tarik aja ini ke sini. Nah, kalau udah kayak ini, tadi kan namanya compressed dan encrypted. Kalau udah berubah jadi compressed doang, berarti filenya udah berubah dari yang kita punya, dari yang awal ke yang kita drag barusan. Oke, game config-nya selesai. Langkah terakhir itu masang menu untuk tools kita nge-spawn kendaraannya. Di menu kalian buka aja, terus kalian copy dua file ini, folder menu staff dan menu ASI. Yang lainnya cuma catatan aja. Kalian pilih dua ini, kalian copy, terus kalian masukin ke folder GTA 5. Nah, kalau udah gini, kelar semua. GTA 5 kalian udah di mod. Semuanya udah kelar pokoknya. Mods yang main filenya udah kepasang, mods yang bahasa Indonesianya udah kepasang, dan mods Carpack-nya juga udah kepasang, beserta dengan config-config untuk meminimalisir crash, bukan meminimalisir, malah menghilangkan crash yang ada untuk bermain GTA 5 mods ini.
Dah, langkah terakhirnya kita buka Steam dan kita play gamenya lewat sini aja. Untuk OpenIV dan lain-lain kalian udah bisa tutup semuanya. Sini udah kelihatan ya, bahasanya udah berubah ke bahasa Indonesia. Dari mulai awal masuk game udah berubah. Nah, kalau kalian masuk ke menu ini, otomatis kalian cuma bisa main yang story mode. Jadi jangan pilih online ya kalau bisa. Langsung story mode aja. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke gamenya tanpa ada masalah apapun, tanpa ada crash aneh-aneh, tanpa ada error aneh-aneh, kita langsung bisa masuk ke gamenya. Dan langkah selanjutnya itu ngetes mod yang barusan kita install. Kita langsung aja tes mod yang kita install ya. Di sini karena gue mau ngetes mod yang mobil, jadi gue perlu tempat yang lumayan luas. Jadi gue mau pakai, kan ini kita juga udah insert ini ya, menu ya. Cara trigger menu itu mencet F8. Di sini bakalan ada menu pop-up. Ini kalian bisa milih banyak banget lah menunya. Nanti kalian pelajari sendiri aja. Nah, gue mau coba ngecek mobilnya dengan cara gue TP ke daerah yang terbuka sini deh ya. Gue kasih waypoint di sini, buka mod menunya, terus kalian pencet teleport option dan pilih ke waypoint yang udah kita tandain. Udah, kita udah sampai ke daerah yang kita inginkan ya. Di sini kita udah bisa ngecek mod mobilnya. Yang pertama, kita coba ke vehicle option, kita buka menunya lagi, ke vehicle option, ke vehicle spawner. Nah, di sini kalian cari aja kendaraan yang kalian mod, pasti ada kok namanya. Nah, di sini ada Mazda. Yang biasanya yang no profile gini tuh kendaraan-kendaraan yang kita install dengan mod ya. Ini kita lihat. Nah, ini kendaraan-kendaraan yang ada di Fast Furious nih. Contoh yang paling ini deh, harusnya di sport itu ada Nissan Skyline GTR 34. Oh, yang ini tapi bukan yang versi biru ya. Tapi setahu gua ada yang versi biru deh. Coba kita cari ya. Mungkin di super. Oh, bukan. Atau di off-road. Bukan sebenarnya. Muscle Tops. Pokoknya yang kendaraan-kendaraan no preview tuh kendaraan mod guys. Dan ini semua kendaraan-kendaraan carpack dari mod yang kita install ya. Sebenarnya ada caranya. Kalian bisa pakai cara ngespawnnya pakai apa gitu ya. Bisa dilihat di folder ini. Di sini nih. Di folder yang Fast Furious carpacknya nih biasanya ada readme. Nah, di readme-nya ini ada vehicle name-nya, semua vehicle name dan kode untuk ngespawnnya. Nah, gimana sih cara pakai ini? Cara makainya itu misal nih, kita mau ngespawn yang Nissan Skyline GTR yang versinya Brian O'Connor ya. Itu pakai 2F2, 2F2F GTR 34. Nah, cara makainya kita masuk ke gamenya. Buka mod menunya gini udah nih. Terus kita pilih yang spawn setting atau mana ya? Kayaknya di spawn setting. Oh, bukan. Oh, kalian tambah aja ke favorit. Ke favorit nih kalian add new vehicle dan kalian pilih 2F2F GTR 34. Nah, di sini kalian langsung enter aja. Kalau kalian udah enter, mobilnya bakal langsung ketambah di list mobil favorit kalian. Nih, gini. Kalau udah ketambah, kalian langsung bisa spawn aja.
pencet enter tuh, udah langsung bisa dipakai keliling kemana-mana tanpa ada crash atau apapun, karena kita udah install modnya komplit tadi lah, lengkap, aman. Dan yang terakhir kita tinggal ngecek mods bahasa Indonesianya work atau enggak di PC dan dimanapun itu. Dan gue bakal coba nge-replay misi yang udah pernah gue lakuin, misal yang Franklin and Lamar ya, ini misi pertama setelah pencurian bank. Kita coba aja. Your son, James. Nah, He's a good misinya bisa kid. ngulang, berarti misinya bisa A good bekerja kid? dengan baik, dan mods A bahasa good Indonesianya work Why? tanpa ada Is crash he atau up apapun fucking itu. poor? No. He sits on his Coba kita ass all skip day, cutscene-nya dan kita masuk smoking dope gameplaynya. and jerking Apakah off while he plays that fucking game. subtitle di If that's gameplaynya our bahasa standard Indonesia for juga ya? goodness, no. Kita lihat. Come on. Nah, dan ya subtitle dan notifikasi gamenya udah bahasa Indonesia. Berarti work Damn. ya, bahasa This Indonesianya nigga work must got juga, the baby dick. mobilnya work juga. Yeah. Kalian All pun this shit bisa paid for with bad cheat di credit. sini. Misal kalian mau spawn mobil yang kalian punya, pas lagi misi pun bisa. Misal Shit, di for sini gua real, homie. nyoba nge-spawn Damn, this motherfucker Subaru got robo-roof WRX and STI ya. everything, nigga. Habis cutscene coba ya. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Lord. Oh, it's like that? For sure, homie. Kita coba nih. So, langsung kita pindah ke mobil depannya dan nge-spawn mobil mod yang kita punya. Ya, mungkin segitu aja teman-teman caranya install mod di GTA 5 ini, mod mobil dan mod bahasa Indonesianya. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah nyimak. Bye bye, see you in the next video.